Ya, sudah 36 partisipan yang masuk di IUM ini. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kuliah kita pada hari ini dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama tentu kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pada pagi ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kuliah yang ke-6 D3 Farmasi kelas 1A. Dan insya Allah dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita mulai, namun sebelumnya perlu saya ingatkan dan kita mengingat bersama-sama ya, situasi kehidupan yang tidak biasanya ini ya, yang luar biasa ini ya, membutuhkan pensikapan yang sangat ekstra ya dari kita semua ya. Ya tentu kita sudah tahu kalau sekarang situasinya adalah situasi di mana COVID-19 masih belum usai ya. Bahkan pakar menyebut bisa sampai tahun 2022 ya. Kondisi yang tidak menurun ya, artinya statis, cenderung meningkat ya. Tentu kita harus menyesuaikan kan ya, harus dengan apa yang disebut dengan new normal ini. Memang new normal ini secara kasarnya sebenarnya kita harus survive ya,
kita berlomba-lomba dalam survival ya masing-masing manusia ya. Jadi seperti hidup di mana kita di situasi hukum rimba ya, seperti seolah-olah gitu ya. Ya, tentu ini perlu pensikapan kita bersama-sama karena pilihannya memang tidak mengenakan semua ya. Saya kira kita sebagai Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah ya, kita juga turut berduka ya pada hari Ahad kemarin ya, Bapak Ustadz Abdul Rodi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten ya, meninggal dunia ya, dan sudah dinyatakan positif COVID 1 minggu sebelumnya dan dirawat di Rumah Sakit UNS dan akhirnya meninggal pada hari Ahad kemarin. Kebetulan saya ikut melayat, namun ambulan yang sampai di gedung dakwah Muhammadiyah Gading sudah menuju ke makam. Saya ikut ke pemakaman pun juga tidak boleh masuk sebelum pemakaman secara protokol COVID-19 selesai dilaksanakan oleh tim ya, medis yang berwenang untuk memakamkan ya almarhum. Tentu kita berdoa semoga almarhum husnul khotimah. Seminggu sebelumnya juga menantunya ya Ustadz Dikron itu juga meninggal dunia ya, menantu dari Pak Ustadz Abdul Rodi. Beliau lulusan Mesir ya, kemudian juga lulusan Muallimin Yogyakarta ya, salah satu ulama muda juga ya. Dipanggil juga seminggu sebelum Pak Abdul Rodi meninggal, dan kemarin saya lihat Pak Haji Abdul Rodi ini juga dimakamkan di samping dari makam Ustadz Dikron ya, sebagai anak menantunya. Ya, ini bukan sekedar bukan menakut-nakuti, tapi kita juga harus melihat situasi memang belum begitu kondusif ya. Kalau Anda lihat di berita hari ini juga salah satu keluarga Pak Sutri ya, salah satunya juga tenaga medis juga meninggal dunia meskipun tidak bersamaan ya, di Sukoharjo ya, juga positif COVID-19. Usianya juga tidak terlalu tua ya. Ustadz Dikron itu usianya juga baru 40-an tahun ya. Kalau Ustadz Abdul Rodi memang sudah 60-an tahun ya, sudah sepuh ya, agak sepuh ya. Ya. Ini menandakan bahwa memang situasinya masih belum aman ya. Saya juga mendapat informasi di Sitikes Muhammadiyah Klaten pun sudah ada 2 ya karyawan yang positif corona, positif COVID-19 ya. Ya pilihannya tidak begitu mengenakan ya, besok ada yang akreditasi ya tetap dilaksanakan meskipun secara online ya, tetapi kan penyiapannya juga secara fisik juga harus dilakukan ya. Itu pilihan-pilihan yang memang sungguh sangat berat ya, seperti umroh pun juga sudah mulai berjalan ya. Di Indonesia juga kemarin sudah satu angkatan diberangkatkan untuk umroh di Arab Saudi ya. Tentu biayanya akan lebih mahal ya, karena di sana nanti harus dikarantina 3 hari ya. Artinya waktu di sananya akan menjadi lebih lama ya, minimal penambahan ada 3 hari sebelum boleh keluar dari wilayah Arab ya, dia harus masuk dulu karantina 3 hari di hotel. Di hotel tidak boleh keluar kemana-mana ya. Tentu biayanya kan lebih mahal, belum nanti tambahan-tambahan tes COVID-19 ya. Tentu dari sini sudah harus dites dulu ya dengan swab ya. Nah, oleh sebab itu situasi-situasi termasuk pembelajaran kita hari ini juga dengan online dan kemungkinan juga masih akan terus online, dan menurut saya juga ini tidak mengurangi dari kualitas dari pembelajaran ini semoga.
Saya kira kalau untuk antisipasi ya teman-teman semua sudah paham ya apa yang harus kita lakukan ya, minimal kita mengantisipasi ya dari sisi kesehatan. Ada orang farmasi, orang kesehatan saya kira juga paham bagaimana kita tetap kemana-mana ya pakai Oke, mohon maaf ada tamu sebentar tadi. Ya tentu mengurangi ketemu kerumunan ya, kemudian juga jaga jarak ya, kemudian juga jaga kesehatan, imunitas ya, makanan sehat, kemudian juga olahraga ya. Kemarin di Klaten kolam renang di beberapa tempat sudah dibuka, tapi ini ditutup lagi itu 3 hari ya. Saya sendiri juga belum berani kalau renang ya. Saya itu dulu hobi renang juga ya. Ya ini cerita-cerita dulu aja ya. Hobi renang. Saya kalau renang itu bisa 1 jam tidak berhenti ya. Jadi kalau renang nanti setelah selesai renang itu teman-teman yang renang sudah ganti orang ya, karena dia kan paling renang tidak sampai berjam-jam ya. Kalau 1 jam saya nggak berhenti renang terus ya. Tentu renang di kedalaman ya. Kalau nggak dalam kan nggak enak untuk renang. Tapi karena COVID ini juga saya belum berani, karena secara logika kan satu orang tertular kemudian dia ikut renang kan juga agak parah ya. Tapi di Klaten sudah memberanikan diri untuk dibuka ya. Tapi ini kan pilihan ya, seperti tadi umroh ya. Juga pilihannya dibuka tapi dengan standar protokol yang ketat ya. Kalau kolam renang saya juga belum bisa membayangkan ya, tapi meskipun sudah dibuka ya tetap harus diantisipasi sedemikian rupa ya. Ya olahraga lain ya, kalau saya ya sekarang ya sepeda atau tenis ya, pingpong kan, yang mengurangi kerumunan ya. Saya kira itu sekedar mengingatkan, dan juga tadi kita ikut berdoa ya atas meninggalnya Ustadz kita dari Ketua Muhammadiyah Klaten yang sudah meninggal, semoga husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Memang metode kuliah kita yang saat ini sampai berikutnya tidak saya jadwal ya. Saya memang mencoba untuk ada variasi dan juga nanti ada keberanian ya dari mahasiswa ya. Jadi ini kita akan memasuki pada bab 5, jadi semua yang bab 5 dan bab 6 menyiapkan diri untuk presentasi. Cuma untuk yang presentasi menyeluruh hanya 1 orang nanti saya tunjuk ya. Nanti sisanya hanya menyampaikan kasusnya ya. Jadi nanti kasusnya apa yang diambil di dalam materi atau resume itu ya. Nah, untuk yang tanya nanti juga saya sampling semua menyiapkan pertanyaan ya terhadap apa yang dipresentasikan oleh mahasiswa yang sedang presentasi ya. Harus menyiapkan semua ya. Akan sangat bagus kalau nanti voluntary saya buka dulu ya. Sukarela yang punya keberanian dan juga kemampuan atau kemauan untuk bertanya, silakan bertanya. Semua keaktifan tersebut saya catat ya. Kemudian kalau untuk tugas, saya lihat di kelas A belum ada yang berani mengirim linknya YouTube ya. Yang kelas B saya lihat tadi sudah ada 2 ya, sudah ada 2 mahasiswa yang mengirim linknya ya. Itu kan paling lambat tanggal 17 sih, saya masih
ada 13 atau 14 hari, masih ada waktu 2 minggu ya, 17 atau 18 ya untuk yang paling terakhir ya. Ya tentu standar COVID tetap dilaksanakan ya, Anda bisa wawancara online ya dengan Zoom atau video call ya atau aplikasi yang lain ya. Kalaupun mau offline ya silakan juga bisa gunakan standar itu ya, standar protokol kesehatan untuk COVID ya. Mungkin ya jaga jarak, kemudian juga ya Anda ini kan seperti jadi presenter ya, Mata Najwa atau Anda jadi Rosi Kompas TV maksudnya ya, atau Aiman ya atau Big Andy ya. Jadi Anda kan menyiapkan pertanyaan ya, kemudian usahakan, memang belum saya catat di tugas itu, nanti di YouTube-nya juga ditulis kata D3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Klaten ya, itu dalam rangka untuk memperkaya uploadan ya dari perguruan tinggi kita, sehingga kalau orang searching atau googling ya di YouTube itu muncul ya Stikes Muhammadiyah Klatennya itu ya. Jadi ditulis di judul atau deskripsinya dari video itu ya, dan juga nama narasumbernya siapa, kapasitasnya sebagai apa ya, sebagai, dalam wawancara itu harus Anda sebutkan kapasitas dia sebagai apa ya, sebagai ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat ya, atau tokoh masyarakat ya, atau aparat misalnya polisi, tentara ya, pejabat ya, atau akademisi atau yang lain ya. Anda harus menyebutkan di tulisan, di deskripsi saja ya. Tapi kalau diedit gambar Anda bisa ya lebih baik, tapi kalau tidak bisa mengedit ya saya kira Anda bisa menulis di deskripsinya ya. Kemudian informasi yang selanjutnya untuk nanti setelah kuliah ke-8 ya, karena memang kita gunakan aturan yang terbaru, kuliah kita itu 16 kali ya, 16 kali berarti nanti 18 kali ya, karena ditambah mid semester dan semester ya, khusus kuliahnya tetap 16 kali ya. Kita di sebelum mid ini 8 kali pertemuan ya. Nanti setelah 8 kali pertemuan, ini sudah ke-6, berarti nanti 2 kali lagi nanti mid semester ya. Mid semester pun nanti kita lakukan secara online ya. Cuma metodenya apakah nanti saya Google Form tapi model soft copy ya, Anda mengetik mengisi itu ya, atau nanti model yang sekarang saya gunakan di UNS itu tetap Anda menyiapkan kertas folio bergaris ya. Nanti jawabannya Anda tulis tangan ya, lalu di-scan atau difoto, kemudian diformat dalam bentuk PDF, nanti di-upload di Google Class ya. Ya ini memang karena dari evaluasi, kalau modelnya pakai soft copy itu kebanyakan mahasiswa nanti copy paste ya. Nah kalau nulis tangan kan ya copy paste bisa, tapi kan juga capek ya, karena dibatasi oleh waktu ya. Jadi originalitas ya, keaslian karya itu lebih terjamin kalau ditulis tangan atau difoto ya. Tapi kalau meskipun kita juga bisa menilai ya, kalau itu soft copy Anda langsung ngetik gitu ya di aplikasi Word atau langsung di Google Class-nya, apakah ini menyadur atau kopas saja, sebenarnya juga kita bisa melacaknya ya. Tetapi memang potensi atau peluangnya dari sisi originalitas memang digunakan dengan cara folio, tulis kertas, tulis tangan ya. Ini kemarin saya coba di UNS ya, saya nanti coba evaluasi apakah di Stikes ini nanti apakah model tulis tangan atau langsung ketik di aplikasi ya, di Google Class atau di Word, nanti di-upload di situ, nanti kita lihat situasi. Yang penting Anda siap terhadap materi yang akan ditanyakan, tentu yang kita pelajari selama 1 atau setengah mid semester ini. Materi soft copy-nya sudah saya sampaikan di Google Class ya, dan sudah kita diskusikan tiap minggu. Dan nanti setelah mid semester nanti tema baru ya,
itu namanya pendidikan kewarganegaraan, itu juga materi soft copy-nya semacam atau sebanyak mata kuliah atau materi pendidikan Pancasila. Karena di D3 Farmasi sudah saya sampaikan ini digabung tapi 3 SKS ya. 3 SKS ya. Meskipun realnya kita kuliahnya waktunya hanya 2 SKS, tapi yang 1 SKS kan tetap itu dengan penugasan-penugasan itu ya. Di jadwal sistemnya, di jadwal di sistem siakatnya tetap 3 SKS ya. Dan nanti perhitungannya pun juga 3 SKS ya. Tentu kalau 3 SKS kan memiliki kontribusi signifikan ya terhadap IPK, indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa. Katakanlah dapat A itu kan bisa mendongkrak IPK ya. Ya. Kalau bahasa guyonan saya sama-sama mikir gitu ya, berusaha dapat A dengan misalnya ada mata kuliah matematika 3 SKS dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 SKS kan menurut saya kan lebih mudah mengejar mata kuliah ini untuk dapat A ya dengan 3 SKS ya. Karena untuk kuantitas, kalau ukur kuantitasnya kan SKS ya, bahwa kalau itu kualitas ya monggo tergantung pada signifikansi ilmu itu terhadap prodi yang dipelajari ya. Meskipun kalau saya berpendapat semua multidisipliner ya, artinya ilmu itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ya, oke, ini ada chat ya yang masuk. Tapi ini bab 6 ya, bab 6 ini ada yang sudah mendaftar, nanti mau paparan menyeluruh Mbak Rini Lestari, tapi ini kita kan bab 5 dulu ya, nanti kalau setelah bab 5 belum ya, betul ya. Bab 5 tadi semua siap, ini yang saya tunjuk ya, ini Mbak Anggun. Anggun Clarissa Putri ya, Mbak Anggun Clarissa Putri. Nanti yang lain yang sama-sama mendapat bab 5 nanti menyiapkan kasusnya ya, nanti saya beri waktu secara singkat. Nah, sekarang saya persilahkan Mbak Anggun, silahkan bisa ngepin. Baik, Pak. Ya, dipin dulu nih. Oke. Ya, mau paparan dari situ apa saya bantu dari sini? Dari sini aja, Pak. Ya, oke, saya bukaannya dulu. Oke, sudah saya buka aksesnya, silakan share screen ya. Yang lain bisa nanti memperhatikan nanti. Belum diberi akses, Pak, untuk share screen-nya. Sudah, coba diulang lagi ya. Masih belum. Ditutup, kemudian dibuka lagi. Ditutup share screen-nya, kemudian dibuka lagi. Maaf, Pak, tadi keluar sendiri. Ya, nggak apa-apa. Ya, videonya dimatikan nggak apa-apa, biar muncul. apa? Videonya bisa dimatikan biar apa? Jaringannya lancar, suaranya tok aja. Baik, Pak.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan tentang bab 5, yaitu mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Poin A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, yaitu pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pengertian Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Artinya, sebuah pemikiran filosofis atas hakikat sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Artinya, nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan aksiologis Pancasila, artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Pada sila persatuan Indonesia atau sila ketiga, Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Pada sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila sebagai sistem filsafat, menurut Noto Nagoro, merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat.
Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis groundslike. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, atau dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme, itu sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu atau sosial, kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Contoh kasus dalam penyimpangan dari bab 5 yaitu kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 8 Agustus 2020. Tindak kekerasan dan penyerangan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang pada upacara Midodareni yang diselenggarakan di kediaman almarhum Sekaf Al-Jufri, Jalan Cempaka nomor 81, Kampung Mertodranan, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Sekelompok orang tersebut melakukan penyerangan, merusak sejumlah mobil dan memukul beberapa anggota keluarga yang melakukan upacara Midodareni, sembari meneriakkan bahwa Syiah bukan Islam dan darahnya halal. Sedikit catatan, Midodareni merupakan tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mempersiapkan hari pernikahan. Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alicia Wahid mengecam tindak kekerasan tersebut. Menurutnya, insiden tersebut menambah catatan buruk
kasus intoleransi di Indonesia. Padahal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi tindak intoleransi di Indonesia. Kejadian tersebut memperpanjang daftar tindak diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas, khususnya dalam kerukunan beragama. Sumber dari tirto.id. Analisis kasus. Sebelumnya kita ingat dulu pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut saya, berdasarkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka kasus ini merupakan penyimpangan terhadap satu sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena setiap individu pasti memiliki keyakinannya masing-masing. Dan oleh sebab itu dibutuhkannya sikap toleransi dalam beragama atau berkeyakinan. Dan penyimpangan poin 2 terhadap sila kedua, yaitu tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh sekelompok orang tersebut karena seharusnya bisa bertindak selayaknya manusia yang beradab. 3. Sila ketiga karena tidak mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan dengan melakukan penyerangan dan tindak diskriminasi pada suatu suku atau kaum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak Anggun. Dengan Mbak siapa ya? Oke, yang bertanya bisa mengaktifkan PIN-nya dulu, silakan. Dengan Mbak Eli Novitasari. Ya, silakan Mbak. Ya, silakan. Eli Novitasari. Di bagian tantangan Pancasila itu kan ada kapitalisme dan komunisme. Nah, contoh kapitalisme itu apa ya, Mbak Anggun? Baik, sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan. Catat dulu, mungkin satu lagi penanya, silakan yang voluntary, yang sukarela mau bertanya langsung aktifkan PIN dan mic-nya, silakan. Silakan, masih ada yang bertanya, satu lagi yang secara sukarela. Kalau tidak, saya tunjuk salah satu untuk bertanya yang sukarela. Ada, langsung buka PIN-nya dan mic-nya. Saya Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan buka PIN-nya. Tadi kan dijelasin tantangan dalam filsafat itu kan kapitalisme sama komunisme. Namanya dulu, ya. Pak, ya, silakan. Nama saya Amanda Citra. Ya. Saya mau bertanya, tantangan yang disebutin di PPT tadi kan komunisme sama kapitalisme. Nah, apakah terorisme dan radikalisme itu termasuk tantangan dalam filsafat atau tidak? Terima kasih. Apakah terorisme dan radikalisme itu termasuk tantangan dalam sistem filsafat di Indonesia apa enggak? Ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Amanda Citra Ayu, ya. Oke. Silakan Mbak Anggun, 2
pertanyaan bisa dijawab. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eli, yaitu tentang contoh dari kasus kapitalisme dan komunisme. Untuk kapitalisme sendiri contohnya, yaitu untuk yang kondisi sekarang, yaitu banyak sekali usaha seperti online shop yang baru dan berusaha untuk meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Kan pengertian dari kapitalisme sendiri adalah perekonomian yang diberi kebebasan secara penuh terhadap setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya. Untuk komunisme, contohnya dalam bidang politik yaitu bersifat tertutup, hanya ada satu partai yang berkuasa, yaitu seperti Partai Komunis. Dan untuk pertanyaan dari Mbak Amanda Citra tadi, apakah terorisme termasuk dalam tantangan Pancasila sebagai dasar filsafat negara? Menurut saya iya, karena itu dapat melanggar dari sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Anggun dan yang sudah tadi 2 orang bertanya ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan presentasi, namun untuk bab 5 ini disampaikan pokok-pokok untuk kasusnya saja dulu. Yang pertama dari nomor absen 12. Silakan. Ya. Nomor absen 12 bisa diaktifkan. Ya, silakan. Kasus yang berhubungan dengan filsafat Pancasila. Mohon maaf Pak, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Kalau share screen-nya belum bisa, langsung ke dibaca aja untuk studi kasusnya, nggak apa-apa. Ini kayaknya share screen-nya hang ya, belum muncul. Tapi nggak apa-apa, langsung terus saja. Bisa, silakan. Kasus Ratna, suatu refleksi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berpolitik di negara bineka dengan kekayaan lokal wisdom yang dimiliki, idealnya dapat memberikan sebuah pembelajaran bagi para elit ataupun masyarakat itu sendiri agar bersikap sesuai dengan norma serta nilai-nilai lokal yang diintegrasikan ke dalam suatu kesatuan yang final, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup serta filosofis kehidupan guna membangun bangsa dan negara dengan mengedepankan moral serta etika dalam upaya mencapainya. Kasus yang dialami oleh Ratna Sarumpait adalah sebagai contoh bahwa telah disalahgunakannya hak demokrasi serta telah menciderai nilai-nilai daripada ideologi bangsa. Bagaimana tidak, ketika seorang Ratna menyatakan kepada beberapa orang politikus bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan yang kemudian mendapat respon dari beberapa elit politikus negeri ini yang mempublikasikan berbagai pernyataan di televisi swasta serta media sosial. Namun tak beberapa lama pihak kepolisian melakukan konferensi pers dan sanggahan yang berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Ratna tidak dirawat di 23
rumah sakit dan tidak melapor ke 28 polsek di Bandung serta beberapa bukti lainnya yang salah satunya adalah bukti transaksi ke rumah sakit Estetika di Menteng, Jakarta Pusat. Lalu tak beberapa lama Ratna mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang ia ceritakan merupakan cerita khayalan yang kemudian disusul oleh pernyataan Prabowo untuk meminta ia mengundurkan diri dari tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi yang kemudian selang sehari pada tanggal 4 Oktober 2018 Ratna ditetapkan sebagai tersangka. Dengan posisinya sebagai eks-tim pemenangan Prabowo Sandi yang sedang menjalani sidang pertama pada Kamis 28 Februari 2019, ada satu hal yang menarik perhatian khalayak umum, yakni Ratna mengacungkan dua jari dan tersenyum sebagai jargon dari Capres-Cawapres nomor urut 2. Sikap Ratna seakan seperti tanpa beban dan tidak menanggung kesalahan terhadap rakyat dan bangsa ini dengan posisinya saat mengeluarkan pernyataan bahwa telah mengalami penganiayaan saat posisinya sebagai tim pendukung politik pasangan dua tentu dari sisi etika atau moral bangsa Indonesia amat sangat bertentangan. Karena dalam etika atau moral bangsa ini mengajarkan kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat peraturan-peraturan kesusilaan yang sudah disetujui bersama, yakni Pancasila yang notabene menjadi pandangan hidup bangsa ini, serta di dalamnya memuat nilai-nilai lokal yang salah satunya adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sumber Kompasiana.com. Analisis kasus. Dari kasus tersebut, menurut saya Ratna Sarumpait sudah melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab karena nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Sedangkan Ratna sendiri sudah membuat kegaduhan dengan membuat cerita yang tidak benar terjadi. Semua itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut tidak bermoral dan merugikan banyak orang. Selain melanggar nilai kemanusiaan, kasus ini menurut saya juga termasuk melemahkan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena tidak menjaga persatuan di bangsa ini. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Hanif Eka Putri ya. Selanjutnya langsung saja nomor absen 19, silakan. Ya, silakan Mas Muhammad Farhan, silakan ya, dimulai. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya contoh kasusnya pada kasus pada sila pertama, bom bunuh diri di Solo, juru bicara Jamaah Tauhid Jawa Timur Zulkarnain menduga bom bunuh diri di gereja Bethel Injil sepenuhnya di Keponton, Solo, Jawa Tengah. Berkaitan langsung dengan gejolak yang terjadi di Ambon beberapa waktu lalu. Pemerintah harus waspada, gejolak seperti di Ambon sudah menjalar dan tidak hanya terjadi di Ambon, kata Zulkarnain kepada Tempo Ahad 25 September 2011. Bom bunuh diri di Solo sendiri, tambah dia, merupakan imbas dari ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus Ambon. Konflik yang terjadi di Ambon, tambah dia, telah menyulut banyak kelompok yang bersiap jihad ke Ambon. Hanya pengetahuan pintu masuk ke Ambon membuat banyak kelompok yang akhirnya memutuskan untuk menyalurkan
niatan jihadnya di luar Ambon. Ini sebab akibat di Ambon, polisi tidak tegas dan terkesan mati. Kata Zulkarnain sembari mencontohkan tidak transparannya polisi dalam mengungkap kasus kematian seorang tukang ojek di Ambon. Kami tahunya si tukang ojek di Ambon itu tidak diautopsi. Jadi jangan heran kalau ada yang marah, ujar dia. Tidak hanya itu, polisi dalam kerusuhan di Ambon dinilai juga tidak transparan dalam menjelaskan terkait isu penembakan oleh sniper. Zulkarnain melihat, selama pemerintah ataupun penegak hukum tidak tegas, transparan dalam menyikapi kasus Ambon, selama itu pula aksi-aksi seperti yang terjadi di Solo akan terus terulang. Dari kasus tersebut menandakan bahwa sudah tidak relevannya warga Indonesia dengan nilai Pancasila, khususnya pada sila pertama, yaitu menunjukkan bahwa adanya pendangkalan iman. Sudah, Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Muhammad Farkan. Ya. Selanjutnya nomor absen 26. Silakan aktifkan PIN-nya. Mbak Puput ya, Kumalasari. Bentar, Pak. Sinyalnya susah. Ya, silakan. Sudah muncul belum, Pak, PPT-nya? Sudah. Ya, langsung ke kasusnya. Hubungan filsafat Pancasila dengan kasus 22 Mei. Pada tanggal 17 April 2019 di Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi, yaitu diadakannya pemilu umum, pemilu yang ditunjukkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta lembaga legislatif tanggal 22 Mei 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan IR Jokowi Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 berdasarkan hasil dari perhitungan real count. Pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU tersebut menimbulkan kericuhan dari kubu lawan. Kubu tersebut berpihak bahwa hasil dari pemilu 2019 tidak valid. Mereka mengira jika kubu pemenang melakukan tindakan kecurangan. Tepat pada tanggal 22 Mei 2019, para pendukung dari kubu lawan melakukan aksi demo di depan kantor Baslu. Bahkan mereka juga melakukan aksi pemblokade jalan menuju gedung-gedung pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemilu 2019, antusias masyarakat dalam pemilu ini sangat baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Tetapi pemilu 2019 ini tidak kondusif karena pendukung kedua belah pihak saling menjatuhkan satu sama lain. Dalam proses penyampaian pendapat kasus 22 Mei mencerminkan sifat masyarakat Indonesia. Namun dalam proses kasus 22 Mei yang awalnya dilakukan secara damai, tiba-tiba berubah menjadi ricuh. Tersebut karena adanya oknum-oknum provokator sehingga mengakibatkan kerusahan. Kerusuhan yang terjadi pada kasus 22 Mei menimbulkan korban jiwa, sehingga kasus tersebut menodai sistem demokrasi. Dalam kasus 22 Mei tentu saja tidak pantas jika seorang warga negara melakukan tindak anarkis dengan melakukan demo seperti kemarin. Hal tersebut dipandang telah menyimpang dari hukum karena dalam penyampaian ekspresi sebaiknya dilakukan dengan sikap dan cara yang baik, bukan dengan cara yang anarkis.
Kasus 22 Mei dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI karena dari beberapa oknum yang membuat ricuh pada kejadian 22 Mei kemarin sudah mempunyai pendirian, seperti membenci salah satu tokoh masyarakat. Ada juga yang memberikan informasi yang belum diketahui kebenarannya, sehingga menimbulkan konflik antara rakyat dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Kasus 22 Mei melanggar nilai-nilai Pancasila, tidak sesuai dengan sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Antara lain, sesuai dengan sila pertama, karena kasus 22 Mei tersebut dalam melakukan aksi demo mengatasnamakan agama dan tindakan yang anarkis. Kedua, tidak sesuai dengan sila kedua, karena kasus 22 Mei tersebut menimbulkan korban jiwa, dikarenakan para pendemo yang anarkis sehingga terjadi bentrok antara pihak kepolisian dan rakyat. Yang ketiga, tidak sesuai dengan sila ketiga, karena kasus 22 Mei terdapat oknum-oknum menyebarkan berita yang belum tentu diketahui kebenarannya. Yang keempat, tidak sesuai dengan sila keempat karena pada kasus 22 Mei seharusnya dalam penyampaian pendapat di muka umum dilakukan dengan baik-baik sesuai prosedur yang ada, bukan dengan tindakan yang anarkis. Yang kelima, tidak sesuai dengan sila kelima karena pada kasus 22 Mei terdapat dua belah pihak yang merasa disudutkan sehingga tersebut menimbulkan ketidakadilan. Selain itu juga warga sekitar merasa takut dengan adanya demo tersebut sehingga kenyamanan warga terganggu. Kesimpulannya, dari kasus 22 Mei ini kemarin merupakan suatu bentuk tindakan yang menyimpang dari Pancasila dan juga melanggar hukum. Kasus 22 Mei tersebut telah menyimpang dari filsafat Pancasila. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, namun tindakan dari kasus 22 Mei ini tidak mencerminkan tindakan seorang warga negara yang bersifat demokrasi dan berpedoman Pancasila. Mereka melakukan tindakan anarkis, namun mengatasnamakan Tuhan sebagai pedomannya. Kasus 22 Mei juga menimbulkan adanya perpecahan antara warga negara Indonesia karena kasus tersebut menimbulkan adanya dua golongan yang saling menjatuhkan dan tidak lagi memiliki toleransi antar warga. Pendapat saya mengenai kasus 22 Mei adalah pendapat saya merupakan suatu aksi unjuk rasa terkait ketidakpuasan hasil pemilu 2019 yang dinilai dari kubu Prabowo dan Sandi yang penuh dengan kecurangan. Aksi ini semata-mata hanya untuk menyuarakan kecewaan masyarakat Indonesia, bukan untuk membuat kegaduhan. Saran saya untuk Indonesia ke depannya lebih baik lagi untuk pemilu agar aksi 22 Mei tidak terulang untuk yang kedua kalinya dan tidak menimbulkan korban jiwa lebih banyak lagi. Tetapi maju dan terus jauh untuk Indonesia. Oke, udah ya Mbak Puput Kumalasari ya sudah menyampaikan kasus ya tentang demonstrasi protes hasil Pilpres ya. Ada yang menarik di situ ya ketika terjadi kompetisi antara Jokowi Prabowo ya, begitu luar biasa ya dari elit sampai grassroots ya. Tapi setelah memimpin kan Jokowi dan Prabowo koalisi kan ya, Jokowi jadi presiden, Prabowo ditarik jadi menteri pertahanan dan sekarang partainya Prabowo juga membela mendukung pemerintahan Jokowi. Itulah politik ya. This is real politik ya. Sehingga kita harus cerdas untuk menyikapi persoalan-persoalan politik itu di dalam grassroots. Ibaratnya yang sering saya sampaikan ya bahasa Jawa ini tiwas ya. Tiwas gelut ya, padu karo tonggone, padu karo koncone, padu karo bojone kan ya, padu karo adine, sing iji dukung Jokowi, iji dukung Prabowo. Kalau bahasa Jawa ini mak bendunduk ya, mak bendunduk Prabowo gelem dadi menterinya Jokowi ya, sama-sama menikmati kue kekuasaan dan bahasa politiknya ya. Padahal yang di grassroots dan tadi kebacut jodaan karo tonggone sing kalau yang di media sosial ya terjadi pertarungan yang luar biasa antara cebong dan kampret ya. Cebong itu kan untuk menamai pendukung Jokowi di dunia maya ya. Kalau kampret itu
maknai untuk pendukung Prabowo di Pilpres ya. Sehingga kalau di medsos itu kan perangnya antara kubu Cepong dan kubu Kampret ya. Sudah perang isu ya yang ada di waktu Pilpres itu menarik kan. Saya juga memerhati di medsos ya, luar biasa kan, meskipun sebagian itu dimainkan oleh mesin ya, bagaimana perang opini ya antara Cepong dan Kampret ini ya. Nah itu istilah itu dari mana ya, itu sejarahnya kan juga saling ecek-ecekan itu kan, seperti kalau kita dengan anak-anak itu ya, dengan waktu anak-anak itu, kalau Anda sering moyoi kan ya Cepong anak kodok, kodok itu kan dulu Jokowi dikenal dengan Jokowi kan ya, ada kodok atau Jokodok kan dan sebagainya ya. Kampret itu kan kelelawar ya, dia tidak ya, kalau itu kan tuduhan yang dari kubu Cepong kan menyebutkan sebagai kampret ya, di mana kepalanya di bawah, tidak mau berpikir ya, itu hanya saling serang akhirnya kan ya, hanya tuduh-tuduhan yang saya kira istilah-istilah itu kan tidak ada di dunia nyata, tapi di dunia maya, tapi terjadi konflik yang luar biasa ya, meskipun kemudian Pak Jokowi waktu jadi presiden sudah tidak ada lagi Cepong, tidak ada lagi kampret ya, tetapi mereka kan di dunia maya juga sudah membentuk komunitas-komunitas sendiri untuk saling berperang dalam tanda petik ya, opini masyarakat ya. Biasanya seperti itu akan muncul menjelang pilihan-pilihan presiden, pilihan gubernur ya, pilihan bupati ya. Kalau bupati karena wilayahnya sempit ya, kadang medsos tidak menjadi faktor yang sangat dominan ya dalam politik, meskipun juga dimanfaatkan ya di situ ya, karena memang apalagi di era sekarang ini, pandemi ini, kampanye langsung kan juga dibatasi ya, maka kampanyenya kan banyak bersifat virtual ya. Sementara kan memang sekarang kan gerakan pengguna medsos itu dari yang publik ya, Facebook, Twitter, Instagram kan sekarang sudah mulai beralih ke kelompok-kelompok medsos yang bersifat tertutup ya. Dari sisi pengaruhnya terhadap opini masyarakat lebih susah ya, karena mereka di kelompok-kelompok grup ya, grup WhatsApp ya, atau mungkin dia pakai Instagram dan pakai sejenis WhatsApp misalnya, Telegram, lain dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat di Indonesia ini, terutama di kalangan umum ya, masyarakat umum kan kebanyakan menggunakan WhatsApp, dan dia hanya kelompok terbatas ya, beda dengan Facebook kan ya, sangat terbuka ya, Twitter ya, Instagram, IG ya, YouTube ya. Dan nanti Anda kan juga kemarin sudah mempraktekkan ya secara nyata bagaimana mempublikasikan pendapat yang positif ya tentang nilai-nilai Pancasila lewat medsos ya, Instagram, Facebook atau Twitter yang dimiliki masing-masing ya. Nah ini nanti yang kedua kan Anda akan memanfaatkan YouTube ya. Saya lihat kemarin yang kelas B yang sudah masuk itu YouTube-nya sudah dilihat 80 orang lebih ya, coba saya perlihatkan. Mau saya ambil contoh ini yang kelas A, saya lihat untuk tugasnya membuat video wawancara belum ada yang masuk ya, masih nol ya. Yang kelas B itu sudah ada, tadi sudah ada 2 orang ya, kemarin 1 orang ya.
justru sudah 106 ditonton ya. Nah, ini sudah ada 106 ditonton ya. Kemudian ya dia memiliki 5 subscriber ya, di like 51 ya. Ini kan kalau Anda bisa mencapai ribuan ya, 1000 kalau nggak salah. Ini kalau saya lihat, misalnya ini saya lihat di akun saya saja baru subscribe-nya mungkin baru di bawah 50 juga ya. Ini kan beberapa kuliah saya juga upload di YouTube ya. Ini pun yang nonton juga variasi ya, ada 15, 24 kan ya. Masih sedikit ya. Nah, kalau Anda bisa ditonton, ini misalnya saya monetisasi ya. Kalau video Anda viral ya, paling tidak Anda harus memiliki 1000 subscriber ya. Saya baru memiliki 45 ya. Jadi masih jauh kan ya. Ini agar ketika ada iklan nanti kita dapat uang nanti ya. Harus perlu 4000 jam untuk ditonton publik ya. Saya baru 51 jam ya. Karena juga ya YouTube-nya juga ini masih baru ya. Yang ini ya, akun ini ya. Makanya kalau akun-akun misalnya Butejo ya, itu sudah ribuan orang ya, pasti dia sudah dapat uang lumayan kan ya. Maka banyak yang kaya raya karena YouTuber ya. Kemudian kalau yang di Klaten itu kan juga terkenal kan ya, Ucup itu ya. Ucup itu juga YouTuber Klaten yang baru viral kan. Dengan berbagai metodenya agar ditonton. Stikes pun kan kemarin juga memanfaatkan Ucup ya, dalam mengiklankan kampusnya ya, lewat YouTubernya, lewat YouTube-nya. Nah, kalau Anda mau mengupload YouTube kan saya kira tinggal buat ini aja kan ya, upload video ya, videonya Anda siapkan dulu ya di file, tinggal file Anda pilih yang mana ya. Gini, tinggal nanti Anda klik-klik berikutnya Anda kasih judul. Tadi sudah saya sampaikan judulnya tetap Anda harus gunakan nama D3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Klaten ya. Anda bisa deskripsinya di sini. Anda kalau di dalam videonya belum dijelaskan ya, nama mahasiswa dan nama orang yang diwawancari atau narasumber ya, sebagai kapasitasnya sebagai apa ya, ditulis di deskripsinya ini. Misalnya dia sebagai ketua Karang Taruna, ketua KNPI, atau ketua RW, atau Pak Lurah, atau tokoh pemuda ya, tokoh masyarakat, ulama dan sebagainya. Anda sebutkan dia sebagai apa ya yang Anda wawancarai ya. Nah, untuk aplikasinya Anda bisa milih, kalau mau live online kan Anda bisa gunakan Zoom kan, langsung direkam gitu ya. Tapi memang narasumbernya juga harus online di Zoom ya. Oke, ini untuk yang bab 5 yang presentasi kita kasih upload pada kelompok yang bertugas di bab 5 ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya, termasuk yang bertanya pada hari ini. Oke, ini masih ada waktu, jadi mungkin ini presentasi terlebih dulu. Untuk bab 6 ini sudah ada tadi yang secara volunteer sukarela mendaftar di chat ya. Ini Mbak Rini Lestari ya. Silakan Mbak Rini Lestari. Anda aktifkan PIN-nya, kemudian juga mic-nya, silakan.
Yang lain juga sama, memperhatikan nanti menyiapkan pertanyaan ya. Sebentar ya Pak ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya ini sudah masuk anunya share screen-nya, tinggal Anda pilih yang halaman pertama, silakan. Ya, Anda klik. Sudah Pak? Ya sudah. Anda slideshow itu aja, nanti klik slideshow itu aja kan. Atau ada slideshow itu Mbak, nanti kan bisa yang tengah itu ada. Yang mana? Ini slideshow, ini kan Anda bisa ya. Atau Anda yang slideshow sampingnya animasi ini loh ya. Slideshow atau ada klik gambar bawah itu juga bisa ya. Anda bisa mulai, itu kan from beginning aja ya. Ya sudah, ini kan tinggal klik yang from beginning ini ya. From yang paling kiri itu, klik aja. Nah, itu klik aja. Saya kira nanti akan muncul yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rin Lestari. Di sini mau menyampaikan presentasi resum dan analisis kasus bab 6. Yang pertama, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia dan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku dengan maksud mengembangkan sikap moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah akademik memerlukan sistem etika karena membuat keputusan ilmiah yang harus didasari pertimbangan moralitas. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance atau bimbingan moral yang dapat diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam tindakan yang lebih konkret yang melibatkan aspek kehidupan dengan pengalaman sila-sila Pancasila dengan lebih dalam. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. A. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Secara etimologis, etika adalah ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkaitan dengan kebiasaan baik. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Menurut Bertens tahun 1997. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dengan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Menurut Sastra Prateja tahun 2002, kemudian etika selalu terkait dengan masalah nilai. Menurut Frondizi tahun 2001, nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. 6 kriteria nilai menurut Lesi. 1. Kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Suatu kualitas atau tindakan sebagai bentuk identitas seorang, sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi orang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan.
6. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan suatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, dan orang lain, dan alam itu sendiri. Etika dan etiket berbeda. Etika mengacu pada moralitas perbuatan baik atau buruk. Etiket mengacu kepada tata cara berperilakunya, seperti makan lebih baik dengan tangan kanan. Tidak mencontek merupakan contoh etika baik di sekolah. Maksud dari ini adalah jika etikanya makan menggunakan tangan, terus etiket yang baiknya adalah makan lebih baik dengan tangan kanan. B. Aliran-aliran etika. 1. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk, yang lebih menekankan keberadaan manusia itu akan seperti apa dengan sifat baik dan bijak. Kemudian etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban atau dilihat dari efektivitas perbuatannya. 3. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Ini adalah aliran-aliran etika. C. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ke-1 berbentuk spiritualitas kepada Tuhan. Sila kedua, humanus atau menjadikan manusia yang manusiawi dan sebenar-benarnya. Sila ketiga, kebersamaan dan cinta tanah air atau mixing. Sila keempat, menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Sila kelima, dimensi nilai sosial dan bentuk dan peduli kepada orang lain. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Banyaknya kasus korupsi yang melemahkan bangsa Indonesia, terorisme yang mengatasnamakan agama, merusak toleransi, dan menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Banyaknya pelanggaran HAM, kesenjangan antara kaya dan miskin, ketidakadilan hukum di Indonesia, orang-orang yang tidak memenuhi kewajiban pajak, dan monopoli pajak. Problem di atas mendesak sistem etika sebagai leading principle untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa alasan mengapa Pancasila menjadi sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Meliputi hal-hal sebagai berikut. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup negara. Jika tidak ada etika Pancasila, mereka akan kehilangan arah dan menghancurkan bangsa. Korupsi yang merajalela membuat kita harus memaksimalkan perbuatan baik dan meminimalkan perbuatan buruk. Kurangnya kontribusi tentang kewajiban pajak dan lain-lain membuat perkembangan Indonesia menjadi lambat. Pelanggaran HAM membuktikan sistem etika belum maksimal. Kerusakan lingkungan berdampak pada aspek kehidupan. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber-sumber Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis, sebelumnya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan pada Orde Lama. Masyarakat telah mengenal
nilai kemandirian oleh Insinyur Soekarno, yaitu berdikari. Kemudian pada masa Orde Baru, sistem etika mulai disosialisasikan. Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Kemudian pada era reformasi, sistem etika tenggelam oleh kekuasaan kotor, banyak korupsi, dan lain-lain. Sumber sosiologis yaitu ketika telah ditemukan dan ada pada berbagai suku etnik Indonesia dengan prinsip masing-masing. Sumber politis yaitu sistem etika terdapat pada norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan peraturan perundang-undangan. Pancasila yang dijabarkan dari kelima Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila dilihat pada tabel, yaitu sila dan cara pengamalannya. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, pemilu yang diikuti banyak partai hanya dimenangkan 4 partai dengan sistem demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno yang cenderung otoriter. Kemudian pada zaman Orde Baru muncul konsep manusia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masa ini, sistem etika berpusat pada manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani dengan sifat dan kodratnya sebagai perilaku Pancasila. Kemudian pada era reformasi, sistem etika tenggelam dalam euforia demokrasi dengan banyaknya kasus KKN atau korupsi nepotisme, tidak transparannya sistem pemerintahan, dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pada sila pertama, setiap perilaku harus didasarkan pada norma agama terhadap Tuhan. Sila kedua, tindakan manusia untuk menjadi manusia yang manusiawi. Sila ketiga, sistem etika berlandaskan kebersamaan dan solidaritas untuk menghadapi disintegrasi bangsa. Sila keempat, saling menghargai sesama. Sila kelima, menonjolkan keutamaan sosial dan keadilan. Urgen Pancasila sebagai sistem etika. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Pancasila sebagai sistem etika memberi bimbingan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan dimanapun dan kapanpun. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara. Pancasila menjadi filter negara dalam globalisasi. Analisis kasus korupsi berkaitan dengan sistem etika Pancasila. Contoh kasus korupsi, pertama, kasus mantan Ketua DPR Setia Novanto yang divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta. Setia Novanto dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau EKTP yang ditaksir merugikan negara hingga 2,3 triliun. Setia Novanto di meja hakim terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian kasus korupsi Bank Senturi yang menyeret nama mantan Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Budi divonis 10 tahun penjara dengan denda 500 juta. Ia dinyatakan terbukti bersalah dengan melakukan korupsi dalam
pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP kepada Bank Senturi dan menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi nomor 21, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 64 ayat 1 KUHP dengan kerugian negara mencapai 7 triliun. Ketiga, kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia divonis 8 tahun pidana penjara karena terbukti menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Anas dikenakan pidana denda sebesar 300 juta dan harus membayar uang pengganti rugi negara sedikitnya 57,5 miliar. Adapun kerugian negara dalam kasus ini mencapai 706 miliar dengan menyeret nama besar lainnya seperti mantan Kemenpora Andri Malaranggeng dan Angelina Sondak. Analisis kasusnya, tindakan korupsi merupakan tindakan buruk yang melanggar baik norma agama maupun yang lainnya. Korupsi juga merupakan tindakan melanggar hukum. Sistem etika yang belum maksimal dibuktikan bahwa masih adanya tindakan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu problem yang mengancam Pancasila. Sebagai sistem etika menjadi sangat urgent. Pemahaman Pancasila sebagai sistem etika harus lebih ditekankan kepada masyarakat, khususnya para pejabat, agar tidak merugikan negara. Tindakan korupsi yang menyimpang moralitas dan spiritualitasnya kepada Tuhan. Sumbernya dari CNN Indonesia. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, ada yang ditanya? Terima kasih, Mbak Rini Lestari. Oke, lancar. Paketan apa Bapak pakai WiFi, Mbak? Pakai data, Pak. Pakai data, Pak? Telkomsel. Oke, ya. Di daerah? Ini di posisi di rumah. Maksudnya di daerah mana itu? Cepogo, Pak. Mana? Boyolali. Cepogo, Boyolali, Pak. Oke ya, oke, terima kasih. Ya, ternyata dari Cepogo pun ya bisa paparan secara lancar ya dengan share screen juga, video juga nyala ya meskipun nanti tiba-tiba paketannya habis gitu ya. Saya kira mudah-mudahan nanti saya sudah sampaikan ke kampus segera didaftarkan paketan yang bantuan pemerintah itu lumayan itu kan kalau nggak salah untuk Zoom itu 40 GB ya, sehingga bisa untuk 1 bulan Zoom tiap hari free itu kan. Anak saya juga kemarin sudah dapat kiriman ya, meskipun yang banyak itu untuk Zoom ya, Zoom dan apa namanya video call ya, dari video call ya. Ya tadi Zoom dapat paket kurang lebih 40 GB sebulan dikirim oleh pemerintah. Artinya kalau nanti mahasiswa semua dapatkan Zoom dengan 40 GB, saya kira Zoom 24 jam pun saya kira nggak habis itu ya. Ya kalau apa namanya dalam kondisi normal ya. Oke, karena waktu juga sudah habis ya, nanti pertanyaan kita tunda minggu depan dan juga nanti untuk paparan studi kasus untuk kelompok 6, bab 6 ya. Sekaligus nanti persiapan untuk kelompok bab 7 juga sama, nanti teknisnya 1 orang presentasi menyeluruh, nanti yang sisanya presentasi kasus ya. Ini karena waktu untuk yang bab 6 pun yang presentasi kasus kita tunda minggu depan ya, termasuk pertanyaan juga nanti masih ditunda untuk minggu depan ya, karena juga sudah adzan zuhur. Mungkin ada yang perlu disampaikan terlebih dulu pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada ya, untuk kuliah kita
hari ini kita akhiri terlebih dulu. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Kayak ini kita tutup.